Baik, berikut episode 1 kisah Bu Haja. Menikah dengan perjaka. Muda dengan alur dramatis dan detail. Episode 1 lamaran tak terduga. Bu Haja Siti Mariam, seorang janda berusia 48 tahun. Dikenal di kampungnya sebagai sosok terpandang. Ia ramah, dermawan, dan aktif di berbagai kegiatan majelis taklim. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia memilih hidup sederhana bersama putri sematawayangnya, Salsabila. Suatu sore, ketika Bu Haja sedang menyiapkan kue untuk acara pengajian, datanglah seorang pemuda ke rumahnya. Namanya Arif, 27 tahun, tampan, santun, dan terkenal rajin membantu warga. Arif sering terlihat membantu Bu Hajah di masjid, dari membersihkan halaman hingga memperbaiki pengeras suara. Awalnya, Bu Hajah mengira kedatangan Arif hanya untuk membicarakan kegiatan masjid. Namun, setelah basa-basi, Arif berkata dengan suara tenang namun tegas, "Bu Hajah, izinkan saya bicara serius. Saya ingin melamar ibu menjadi istri saya." Bu Hajah terkejut, tangannya sampai berhenti mengaduk adonan. Pikirannya berputar apa? Mungkin seorang pemuda sebaya keponakan itu serius dengannya. Arif menatap tulus, "Saya sudah lama mengagumi Ibu, kebaikan dan keteguhan hati Ibu membuat saya yakin. Ini bukan main-main." Malam itu, Bu Hajah tidak bisa tidur. Ia memikirkan lamaran tersebut antara rasa bahagia, canggung, dan takut akan omongan tetangga. Ia tahu, jika menerima, hidupnya akan berubah drastis. Namun, di lubuk hati yang paling dalam, ada rasa hangat yang mulai tumbuh. Baik, berikut episode 2 kisah Bu Hajah. Menikah dengan perjaka muda, dengan nuansa dramatis dan konflik sosial. Episode 2, heboh satu kampung. Keesokan harinya, kabar lamaran Arif ternyata sudah menyebar ke telinga warga. Entah dari mana mulanya, tapi obrolan itu jadi bahan gosip di warung kopi, pos ronda, bahkan di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian. Di warung Bumina, beberapa ibu berkumpul sambil berbisik-bisik. "Masak iya sih, Arif itu kan ganteng, masih muda. Kok mau sama Bu Hajah? Katanya sih karena cinta tulus." "Masa iya? Jangan-jangan ada maunya." Sementara itu, Salsabila putri Bu Hajah mulanya kaget dan bingung. Usianya yang baru 23 tahun, membuat ia merasa canggung membayangkan punya ayah tiri yang tidak terpaut jauh dari umurnya. "Bu, aku cuma khawatir, nanti orang ngomong macam-macam. Arif itu teman sumuran aku." Bu Hajah tersenyum getir. "Nah, ibu juga bingung. Tapi dia datang dengan niat baik. Ibu harus mempertimbangkannya dengan hati yang tenang." Arif pun tak luput dari komentar warga. Beberapa pemuda menggoda, ada pula yang sinis. "Wih, Arif, langsung loncat jati juragan, ya." Jangan lupa, Bu Hajah itu janda berharta. Namun Arif tetap tenang. Ia tak membalas gosip itu. Hanya fokus meyakinkan Bu Hajah dan keluarganya bahwa niatnya sungguh-sungguh. Malam harinya, Bu Hajah salat tahajud dengan air mata mengalir. Ia berdoa agar Allah memberinya petunjuk apakah harus menerima cinta pemuda itu atau menolaknya demi menjaga nama baik. Di luar sana, gosip semakin memanas. Semua orang menunggu. Apakah Bu Hajah akan menerima lamaran Arif atau justru menolaknya? Episode 3 keputusan di malam lamaran. Hari yang ditunggu pun tiba. Sore itu, langit kampung mulai berubah jingga. Sementara di rumah Bu Hajah tampak sibuk. Meja ruang tamu dipenuhi piring kue, gelas teh manis, dan aroma harum bunga melati. Rombongan keluarga Arif datang dengan pakaian rapi. Ayah Arif, Pak Hashim, memimpin, membawa nampan berisi seserahan, kain batik, seperangkat alat syalat, dan bingkisan kue tradisional. Di dalam hati Bu Hajah masih ada keraguan. Pandangan tetangga yang berkumpul di luar pagar membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu semua mata memperhatikannya. Setelah salam dan basa-basi, Pak Hashim memulai pembicaraan. "Kami datang dengan niat baik.
ingin meminang Bu Hajah Siti Maryam untuk putra kami, Arif. Ruangan mendadak hening. Salsabila menunduk, sementara Bu Hajah menarik napas panjang. Saya, awalnya ragu. Banyak yang akan menilai aneh hubungan kami. Tapi setelah saya pikirkan, niat baik tak seharusnya terhalang omongan orang. Saya terima lamaran ini, bismillah. Suara alhamdulillah serempak terdengar dari pihak keluarga Arif. Arif menunduk penuh rasa syukur. Matanya berkaca-kaca. Di luar rumah, para tetangga saling berbisik-bisik, ada yang tersenyum, ada yang menggeleng. Malam itu, doa-doa dipanjatkan. Bu Hajah merasa lega, seolah beban yang selama ini menekan hatinya terangkat. Ia sadar, kebahagiaan kadang datang dari arah yang tak terduga, dan keberanian untuk mengambilnya adalah kunci. Episode 3 Keputusan di Malam Lamaran. Hari yang ditunggu pun tiba. Sore itu, langit kampung mulai berubah jingga. Sementara di rumah Bu Hajah tampak sibuk. Meja ruang tamu dipenuhi piring kue, gelas teh manis, dan aroma harum bunga melati. Rombongan keluarga Arif datang dengan pakaian rapi. Ayah Arif, Pak Hashim, memimpin, membawa nampan berisi seserahan, kain batik, seperangkat alat syalat, dan bingkisan kue tradisional. Di dalam hati Bu Hajah masih ada keraguan. Pandangan tetangga yang berkumpul di luar pagar membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu semua mata memperhatikannya. Setelah salam dan basa-basi, Pak Hashim memulai pembicaraan. Kami datang dengan niat baik, ingin meminang Bu Hajah Siti Maryam untuk putra kami, Arif. Ruangan mendadak hening. Salsabila menunduk, sementara Bu Hajah menarik napas panjang. Saya, awalnya ragu. Banyak yang akan menilai aneh hubungan kami. Tapi setelah saya pikirkan, niat baik tak seharusnya terhalang omongan orang. Saya terima lamaran ini, bismillah. Suara alhamdulillah serempak terdengar dari pihak keluarga Arif. Arif menunduk penuh rasa syukur. Matanya berkaca-kaca. Di luar rumah, para tetangga saling berbisik-bisik, ada yang tersenyum, ada yang menggeleng. Malam itu, doa-doa dipanjatkan. Bu Hajah merasa lega, seolah beban yang selama ini menekan hatinya terangkat. Ia sadar, kebahagiaan kadang datang dari arah yang tak terduga, dan keberanian untuk mengambilnya adalah kunci. Episode 3 Keputusan di Malam Lamaran. Hari yang ditunggu pun tiba. Sore itu, langit kampung mulai berubah jingga. Sementara di rumah Bu Hajah tampak sibuk. Meja ruang tamu dipenuhi piring kue, gelas teh manis, dan aroma harum bunga melati. Rombongan keluarga Arif datang dengan pakaian rapi. Ayah Arif, Pak Hashim, memimpin, membawa nampan berisi seserahan, kain batik, seperangkat alat syalat, dan bingkisan kue tradisional. Di dalam hati Bu Hajah masih ada keraguan. Pandangan tetangga yang berkumpul di luar pagar membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu semua mata memperhatikannya. Setelah salam dan basa-basi, Pak Hashim memulai pembicaraan. Kami datang dengan niat baik, ingin meminang Bu Hajah Siti Maryam untuk putra kami, Arif. Ruangan mendadak hening. Salsabila menunduk, sementara Bu Hajah menarik napas panjang. Saya, awalnya ragu. Banyak yang akan menilai aneh hubungan kami. Tapi setelah saya pikirkan, niat baik tak seharusnya terhalang omongan orang. Saya terima lamaran ini, bismillah. Suara alhamdulillah serempak terdengar dari pihak keluarga Arif. Arif menunduk penuh rasa syukur. Matanya berkaca-kaca. Di luar rumah, para tetangga saling berbisik-bisik, ada yang tersenyum,
ada yang menggeleng. Malam itu, doa-doa dipanjatkan. Bu Hajah merasa lega, seolah beban yang selama ini menekan hatinya terangkat. Ia sadar, kebahagiaan kadang datang dari arah yang tak terduga, dan keberanian untuk mengambilnya adalah kunci.